وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, saluran media Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Naam, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ana buka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillahi ta'ala yatluna kitab Allah ta'ala wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah, rawahu Muslim. Jadi Nabi SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul fi buyutin min buyutillah, di rumah, di salah satu rumah Allah, yakni masjid. Alhamdulillah, ta'lim kita, kajian kita diadakan di masjid, sesuai berarti dengan hadis Nabi ini. Kemudian bukan hanya sekedar berkumpul, tapi yatluna kitaballahi ta'ala. Yatluna itu tilawah, ya, membaca, kurang lebih membaca kitab Allah, Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan juga mempelajarinya. Tadarasunahu bainahum illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka ini, orang-orang yang berkumpul di masjid kemudian mempelajari Al-Quran, tilawah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-sakinah, ketenangan di dalam hati. Kemudian juga wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi juga dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari, ya, sakinah, rahmat. Wa haffathumul malaikah, juga dinaungin sama malaikat. Saya ingat waktu mutawassithah, guru-guru bilang kalau ada acara Al-Quran, majelis Quran, itu akan ada malaikat yang hadir sesuai dengan hadis Nabi. Maka insyaallah malaikat juga hadir di tengah-tengah kita untuk yang berkumpul di rumahnya Allah dengan membaca Al-Quran. Ditutup dengan wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebut nih, ya, nama, bukan nama, fi man 'indah, ya, siapa saja yang diantara kita ini Allah sebut-sebut. Ini bukan kata saya, ini kata hadis Nabi SAW, rawahu Muslim, ya. Jadi semoga kita yang hadir dalam majelis ini, dalam kajian ini, termasuk orang yang diliputi sakinah, diliputi rahmat, dan dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk, ana buka tadi dengan hadis Nabi SAW. Ya. Jadi banyak dan sedikitnya pun yang hadir tidak mematahkan semangat kita, ya, tidak mematahkan semangat kita, baik itu banyak atau sedikit, kita tetap ngaji, ya.
Insyaallah kita telah sampai di dalam surah An-Nasr pada kesempatan kali ini. Surah An-Nasr, surah ke-110. Ayatnya sedikit nih, ayatnya 3. Sebelumnya surah Al-Masad atau Al-Lahab, ayatnya 5, surah ke-111. Nah ini insyaallah ayatnya cuma 3, tapi kalau secara makna ya, ketika kita mendapatkan kemenangan, An-Nasr itu artinya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan pertolongan dan kemenangan, kita disuruh justru bertasbih, kemudian juga bertahmid, kemudian juga beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertaubat. Nah, ini kita akan pelajari dari sisi tajwidnya. Yang insyaallah di sini sih kalau Anda lihat kebanyakan orang ada di ayat pertama ya. Tapi sebelum kita masuk seperti biasa, sebelum kita masuk ke surah An-Nasr, kita murojaah lagi surah Al-Masad, surah Al-Lahab yang sebelumnya. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Masad, diawali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng-bareng saja surat Al-Masad ini. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Masya Allah ya, ingat di surat Al-Masad itu sebelumnya ada qalqalah di ayat pertama, dan setiap akhir ayatnya ditutup dengan qalqalah. Surah An-Nasr berbeda ya, akhir ayatnya tidak ditutup dengan qalqalah. Tapi ada qalqalah di sini, ada wa yadkhulun, da qalqalah. Kemudian udah hanya da saja qalqalah. Ya, sekarang kita lihat surah An-Nasr diawali dengan ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lihat, kebanyakan orang baca surah An-Nasr haknya hilang. Padahal di sini ada hak tipis di sini. Kebanyakan orang bacanya idza jaa nasrullahi wal fath. Haknya hilang entah kemana ya. Haknya harus dibaca walaupun dia mati. Mati itu bukan berarti hurufnya tidak dibaca, tapi posisinya mati, sukun ya, sukun mati. Jadi bacanya idza jaa nasrullahi wal fath. Fath, ha sukun sebagaimana al-ha enggak. Kalau al-ha hanya enggak sukun ya. Fath ya, fath ada haknya yang ada nafas yang keluar untuk menandakan bacaan huruf ha ya. Coba sekali lagi kita coba. Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan 1 2 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini sod tebal ya, sod bukan sin, bukan idza jaa nasrullah anas jadi nas manusia ya. Ini sod, jadi ditebelin aja. Idza jaa nasrul anas. Beda kalau sin anas
tapi shad ada tebelnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Khusus di Al-Fath. Bahkan orang kalau ada di surat di juz 27 juz 27 tuh di juz 26. Juz 26 setelah surah Muhammad ada surah namanya surat Al-Fath. Al-Fath. Ya. Jadi haknya ini sukun. Walaupun hak di sini bukan sukun asli, di sini disukunkan karena sukun waqaf berada di akhir ayat, tapi tetap dibacanya sukun. Kita latihan fathah. Mudah ya. Haknya tuh hanya fathah. Fathah. Tapi haknya hak tipis ya. Jadi suaranya juga tipis, bukan fathah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Salah itu. Tapi idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Coba kita latihan yang al-fath. Fath. Silakan. Fath. Fath. Hanya dibuka saja. Fath. Fath. Kayak gitu. Ya, kita sambung ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Insyaallah. Insyaallah ayat pertama di nas sodnya tebal dan fathah. Fathah haknya dibaca walaupun dalam keadaan sukun waqaf. Sukun waqaf. Ayat kedua, insyaallah di sini mudah ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Silakan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ingat fi dini. Fi-nya panjang, fi dinillah. Ya, jangan ada yang pendek salah satunya yang fi dinillah atau fi dinillah. Ini fi-nya panjang, dal kasrahnya panjang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fadhal. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekali lagi ya, agar fasihkan lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat terakhir nih. Ayat terakhir fasabbih. Nah, haknya tipis tuh. Sama kayak wal fath. Fasabbih. Karena sebelumnya baknya harokat kasroh, ada tasydid kasroh, maka lebih mudah lagi penyebutannya. Fasabbih. Dia udah tersenyum tuh. Fasabbih, udah tersenyum. Kalau wal fath, kita harus buka pita ini suara kita lagi untuk mengeluarkan sifat hamesnya itu, nafasnya itu. Wal fath. Tapi kalau fasabbih insyaallah mudah. Tapi di ayat terakhir, di ayat ketiga ini, seakan-akan kita kalau ngelihat, kadang ana juga suka rancu. Ini ayat, ini surat 3 ayat atau 4 ayat, karena memang kebanyakan orang tuh berhenti di wastaghfir. Jadi seakan-akan 4 ayat kan.
Jadi bacanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Berhenti. Ya. Itu seakan-akan ayat tuh. Tapi ingat itu hanya tanda waqaf. Ya. Tapi di sini bedanya lagi ro-nya sukun, di sini hanya hak besar. Nah, ini baru berbeda dengan ayat pertama. Bagaimana cara bacanya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Haknya suaranya tebal, beda dengan hak tipis. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kebanyakan orang baca ayat ini haknya dibuang juga, wastaghfir. Haknya hilang padahal ada haknya nih. Kalau disambung, kalau diwasol, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kayak gitu kalau disambung. Ya. Maka kalau agar haknya nggak hilang, bacanya wasol aja berarti. Ya, haknya nggak hilang tuh insyaallah. Kalau khawatir kalau waqaf haknya hilang, misalkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, haknya hilang nggak dibaca. Kalau haknya mau dibaca ya diwasolkan saja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Tapi insyaallah ya cuman segini nafasnya masih kuat. Ya, kecuali ayat terakhir surat Al-Fatihah gitu ya. Yang matnya panjang-panjang waktu itu. Ya, Pak Herman ngerasain nafasnya tuh ayat terakhir surat Al-Fatihah kemarin. Ya. Jadi insyaallah masih kuat. Tapi kita coba dulu waqaf di wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fadhal. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. Bagaimana fir? Hak dilepas, nafasnya dilepas. Fir. Fir. Udah gitu. Fir. Ya. Baru innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Sekarang kita coba yang wasol, disambung. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Silakan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Insyaallah kita ulang dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Dari ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Hati-hati, idza jaa panjang, habis itu ada hamzah. Bukan digabungin, bukan. Idza jaa nasrullah. Jadi idza jaa nasrullah, ada jeda tapi jedanya bukan saktah. Jangan lama-lama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Seperti itu. Kita ulang lagi ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan. Idza wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini kita wakafkan dulu di ayat ketiga, baru nanti kita baca wasol juga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Ini ayat 3 ayat saja. Sama dengan seperti surah Al-Kautsar dan surah Al-Asr. Hanya 3 ayat. Ya insyaallah mudah. Baik, langsung saja kita praktek satu-satu. Fadhal dari Pak Herman, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Walaupun masih kurang fathahnya, coba tadi kalau Anda lihat sudah berusaha dikeluarkan. Ya, nafasnya. Coba tapi masih belum kentara, nggak apa-apa, nanti sambil beriring jalannya waktu terus latihan. Insyaallah bisa. Termasuk juga tadi Pak Herman wastaghfir. Itu sudah Anda lihat berusaha dikeluarin tapi memang belum terdengar. Tapi Masya Allah bagus Pak Herman. Fadhal Pak Wawan, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba wastaghfir. Coba ulang, wastaghfir aja. Wastaghfir. Ah, dikit tuh ada. Wastaghfir. Di nafasnya dikeluarin. Wastaghfir. Ah, tuh. Tapi dia nafasnya nafas berat, beda dengan hak kecil tadi. Tapi hak kecil tadi ada terdengar karena dia sebelumnya ro, rada nyaru ya, karena apalagi ro dan haknya hak besar, berat, jadi wastaghfir. Seperti itu. Tapi insyaallah cukup Pak Wawan, jazakumullah khairan. Tafadhal Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah cukup. Memang terdengarnya rada ini nih, wastaghfir dan wal fath ya. Tapi insyaallah dengan latihan terus insyaallah bisa. Fadhal Pak Wildan, mangga. Masya Allah. Tapi di afwaja dan tawwaba Pak Wildan harokatnya 2 ya. Tadi yada wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi jangan, tadi kayaknya 3 ya, panjangan dikit ya. Coba ulang lagi coba. Waraitan. Waraitan nasa yadkhuluna kana tawwaba. Masya Allah, yes. Begitu tadi pas nih, yang ini pas. Tadi rada kepanjangan dikit. Fadol Pak Rifai. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, mantap. Jazakumullah khairan. Pak Riki, mangga Pak Riki. Masya Allah. Tadi dikurang kalau Pak Tutus kolkolahnya yadkhuluna. Coba ulang sekali lagi. Wara'aitan nas. Nah, saya nah gitu. Kolkolah. Masya Allah, barakallahu fiik. Syukran. Insyaallah. Nah, terakhir sebelum di wastaghfir, ini baik kayak sini nih ya. Karena fa-nya berharokat kasroh, di dalam hukum ro itu ada 2, ro dibaca tebal atau ro dibaca tipis. Dalam kasus ini ro dibaca tipis. Ro dibaca tipis, wastaghfir. Bukan wastaghfir. Tapi wastaghfir. Maka kalau diwasol wastaghfirhu. Ya, wastaghfir. Dia tipis bacanya karena sebelumnya kasroh.
huruf ro sukun sebelumnya huruf berharokat kasroh, maka ro-nya dibaca tipis. Wastaghfir. Jadi idza fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. Senyum ketemu ro wastaghfir. Langsung dihembuskan nafas. Ya, dihembuskan nafasnya wastaghfir. Kayak gitu. Kurang lebih ini. Baik, tapi alhamdulillah cukup. Ya, tinggal nanti kekurangan-kekurangannya disempurnakan. Insya Allah ini ayat mudah, surat ini mudah, sudah hafal semua dengan izin Allah. Ya, tapi tadi dengan tambahan baru wal fath, haknya dibaca. Idza jaa nasrullahi wal fath, haknya dibaca. Wastaghfir, haknya dibaca juga. Udah itu tambahannya. Insya Allah sudah. Tadi kalau dengar dari Pak Herman terus sampai semuanya, itu Masya Allah sudah hafal, sudah ada ketemu polanya. Beda kalau tiba-tiba disuruh baca misalkan surat yang asing bagi kita, itu akan kelihatan. Tapi ini Insya Allah sudah hafal semua, tinggal diperbaiki yang kurang-kurangnya saja. Demikian dari surah An-Nasr, kajian dari tajwidnya. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Oh ya, Pak Herman dulu, enggak? Jadi kalau dilihat kan yang ujungnya tuh di huruf-huruf yang digunakan huruf izhar ya, kalau nggak salah huruf. Apa itu ya, setiap menemukan huruf-huruf itu harus dibaca jelas tidak yakin kayak. Oh, ya. Terutama di wal fath. Ya. Haknya kan hurufnya izhar, jelas ya kan. Termasuk kalau lebih dirinci lagi dia izhar halqi masuknya kan. Keluarnya dari tenggorokan. Memang ini bukan hanya dia pertama izhar, benar Pak Herman, dan kedua ini itu menjadi hak setiap huruf. Walaupun dia dalam keadaan sukun, mati, di akhir hayat dia tetap dibaca. Gitu. Terlebih misalkan kayaknya di sini kalau kita ketemuin hanya di surah An-Nasr saja yang hurufnya itu wal fath gitu. Jadi haknya itu tetap dibaca. Memang dia huruf izhar, tapi ini menjadi hak dari huruf tersebut untuk dibaca walaupun dia dalam keadaan sukun, mati. Tetap dibaca. Kalau nggak dibaca misalkan wal fath, haknya hilang kemana gitu, jadinya nggak dibaca, jadi hilang apa maknanya juga tergeser, tidak pada mestinya maknanya itu. Maka walaupun dia dalam keadaan sukun waqaf tetap dibaca gitu. Tapi dia masuknya huruf izhar, benar huruf izhar hal gitu Pak Herman gitu. Pak Wan mangga untuk ini ya Ustaz, karena kan kita ya analah sama Kang Andi itu napasnya kan pendek gitu. Nah itu untuk cara melatihnya atau tips-tipsnya tuh gimana Ustaz? Karena kan kita juga ini kan termasuk ayat-ayat yang pendek ya. Iya. Napas kita tuh belum nyampe ke ayat aja udah mas-masan gitu. Belum nyampe akhir ayat sudah. Cara melatihnya atau tips-tipsnya gimana? Iya. Terkait nafas memang, nah itulah kalau saktah dia berhenti tanpa mengambil nafas. Tapi ini setiap waqaf diambil nafas dulu. Misalkan idza jaa nasrullahi wal fath, tarik nafas. Ini kalau untuk melatih ya, untuk melatih. Ana juga sebelumnya nafasnya nggak kuat, apalagi yang terakhir kita pelajarin itu di surat Al-Fatihah. Akhir surat Al-Fatihah ayat terakhirnya itu dibaca dalam sekali nafas. Itu ana ngos-ngosan. Ya, ngos-ngosan sekali. Tapi seiringnya berjalan waktu, latihan terus, baca terus, alhamdulillah nafasnya terbiasa. Nah, begini juga. Jadi ketika ada momen kita untuk mengambil nafas, itu benar-benar diambil nafas saja. Dan ana wallahu alam ya, kalau ngelihat-lihat tuh ada teknik pernafasan. Jadi maksudnya biar nafasnya itu tersimpan. Nah, begini, ana pernah ngajar itu, kita ngambil nafas 10 detik. Ngambil nafas 10 detik. Dikeluarin, ternyata keluarinnya nggak sesuai. 5 detik udah habis. Ya, ambil 10 detik. Baru baca 5 detik udah habis semua nafasnya. Nah, berarti itu
ketika pengeluarannya juga harus sesuai. Jadi jangan diforsir. Itu membuat nafasnya cepat habis. Jika misalkan baca, ditarik nafas 10 detik, kita tahan bentar, kita keluarin. Hanya hitungan, Anda pernah waktu itu ngajar hitungan ketiga lah, atau bahkan hitungan kelima, itu nafas udah habis semua karena dikeluarin. Nah ini di manage. Tarik nafas. Idza jaa nasrullahi wal fath. Waqaf. Nafasnya boleh nafas nih. Ya, nafasnya keluarin, tarik lagi nafas yang baru. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi di. Udah mulai kayak gini, nafasnya udah enggak kuat nih. Fi di. Ya udah, berhenti dulu deh. Ya. Ulangin lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Udah mulai akhir itu kan udah nggak kuat juga, afwaja deh. Nggak apa-apa, lanjut, sambung, ambil nafas lagi. Jadi setiap ada kesempatan ambil nafas itu benar-benar diambil, Pak. Ya. Gitu. Kang Andi juga tadi yang sempat tersendat-sendat, itu kalau ada kesempatan diambil nafas. Jangan justru mentang-mentang ayat yang sudah kita sering baca, ya udah kenal sama ayat, beres nafasnya nggak diambil, pas baca nggak kuat. Ya, jadi ke setiap awal ayat diambil nafas, habis itu baca. Insya Allah nanti kalau seperti itu terbiasa, nanti otomatis sudah, ini tubuh kita otomatis akhir ayat ngambil nafas kuat, paru-parunya mulai kuat, pernafasannya mulai kuat. Ini mengenai dengan tadribat riyadhah, latihan ya. Mengenai dengan latihannya harus seperti itu. Kalau tips secara khusus Allah alam, karena kalau yang ana rasakan sih, ana juga awalnya nggak kuat, tapi sering berjalan waktu terus coba atur nafas, diambil nafasnya 10 detik, keluarinya juga 10 detik. Jangan diambil nafas 10 detik, 5 detik udah habis, udah nggak kuat lagi. Itu diatur lagi seperti itu. Nah, itu mengenai surat An-Nasr dan cara pengambilan nafas tadi ditanyakan oleh Pak Wawan. Baik, kalau masih ada lagi yang ingin bertanya, Pak Hamada silakan. Al-Hajj ayat 18 itu di akhir ayat ayat 18 yang ada ayat sejadahnya nih. Innallaha yaf'alu ma yasha. Ya. Ya. Berarti hamzah yang harokatnya domah. Kalau kasroh atau fathah sama. Sama. Kecuali dia fathatain. Innallaha yaf'alu ma yasha. Kalau fathatain itu buka di surah Al-Waqi'ah. Ada surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah itu setelah surah Ar-Rahman di juz 27 ayat ke 35. Al-Waqi'ah itu surat ke 56. Ayat ke 35. Kalau ini kan yang Al-Hajj yang Pak Hamada tanyakan, ini konteksnya dia domah ya. Ini yang fatatain nih. Ini fatatain nih, ada nih di ayat 35. Hanya di fatatain. Kalau domatain dia hukumnya sama dengan domah, kasrotain hukumnya sama dengan kasroh, tapi kalau fathatain dia beda sendiri. Bisa lihat contohnya di surat Al-Waqi'ah ayat 35. Inna ansha'nahunna insya'a. Tapi a-nya hanya 2 harokat. Ayat 35. Ketemu Pak Hamada? Inna ansha'nahunna insya'a. Baca, tapi tanwinnya nggak dibaca. Insya'an kayak gitu, tapi insya'a gitu. Inna ansha'nahunna insya'a.
2 rakaat, udah berhenti. Jangan dipanjangin. Itu hanya di fathatain. Hukumnya sama dengan langsung aja berhenti. Dengan surat Al-Hajj tadi, innallaha yaf'alu ma yasha. Nah, gitu. Tapi ingat ada hentakannya ya. Ma yasha. Membedakan itu tuh ada hamzahnya. Nah gitu. Kalau wadduha salah. Karena wadduha enggak ada hamzahnya. Jadi enggak usah dibaca wadduha, enggak usah. Tapi wadduha walaili idza saja. Biasa aja. Bukan walaili idza saja. Enggak gitu. Itu khusus yang ada hamzah. Ya. Cuman begitu insyaallah. Baik. Demikian. Kalau cukup kita tutup saja dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana ucapkan jazakumullahu khairan katsiran pada yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar membaca Al-Qur'an ini. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.